Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, coba lagi ya dengan Bu Dewi. Sekarang teman-teman coba bayangkan ya, kalian dihadapkan pada data yang banyak sekali, ribuan baris, kemudian ratusan kolom. Gimana nih cara teman-teman untuk menganalisis? Datanya ada, tapi insight-nya belum ada, kayak gitu ya. Nah, di video ini kita akan coba belajar bagaimana membuat data kita tuh berbicara, gitu ya. Mengubah data yang banyak menjadi insight dengan beberapa fitur yang menarik ya di Excel. Misalkan conditional formatting, slicer, chart, dan juga pivot table. Skill ini sangat dibutuhkan teman-teman di dunia kerja dan tentu sangat bermanfaat. Kita mulai dulu ya teman-teman. Yang pertama conditional formatting. Apa sih itu? Jadi conditional formatting itu bisa mengubah secara otomatis gitu ya tampilan dari sel yang kita inginkan sesuai dengan kondisi atau rule yang kita buat gitu ya. Nah, fungsinya ada di mana? Di sini ya, home, conditional formatting, kita bisa highlight cells rules yang lebih dari, kurang dari, antara gitu ya, sama dengan, ataupun teks yang berisi gitu. Kemudian termasuk juga ini ya, mau highlight nilai yang duplikat. Kemudian top or bottom rules, kita ingin lihat top 10 sales revenue katakanlah atau yang di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau rule yang baru. Kemudian kita juga bisa menambahkan visual, data bars, kemudian color scale, icon sets, dan juga fungsi baru ya dengan Euro. Nah, ini case-nya untuk praktik ya, teman-teman bisa ikuti coba. Kita disediakan dengan data, produk, kategori, channel, lokasi, jumlah unit yang terjual, kemudian revenue, dan juga COGS-nya atau HPP. Teman-teman diminta untuk meng-highlight revenue yang kurang dari 50 juta. Kalau secara kasat mata ya, kita mau satu-satu, itu kan susah ya. Jadi, kita bisa pakai highlight sales tools. Caranya gimana? Karena revenue, kita coba blok dulu. Ini ya, bisa pakai Ctrl Shift, kemudian ke bawah, conditional formatting, kemudian highlight sales tools, kemudian kurang dari. Gini ya, 50 juta. Langsung deh highlight. Warnanya bisa beda-beda ya, misalkan mau yellow bisa, atau teman-teman mau custom deh di custom format. Kemudian katakanlah fontnya saya bikin bold gini ya. Fillnya saya bikin ini warnanya. Oke deh, dia akan terhighlight secara otomatis penjualan kurang dari 50 juta. Yang kedua, coba highlight Bandung. Ini ya Bandung. Teman-teman bisa pakai beberapa fungsi ya. Di blok dulu, kemudian conditional formatting, highlight sales rules, bisa pakai katakanlah equal to. Kalau equal to berarti teman-teman harus ketik semuanya ya, Bandung. Kalau ditambah spasi, dia nggak terbaca. Deh, Bandung. Kemudian kalau misalkan mau pakai caps lock, kayak gini dia juga terbaca. Boleh pakai ini. Atau teman-teman bisa pakai cells that contain ya. Highlight cells rules, kemudian cells right content atau text that contains. Gini ya. Kan kalau ban, maka semuanya ban nanti, oh ternyata Palembang juga ikut ya. Ban, kayak ini ya, Bandung semua. Oke deh, langsung ke highlight gitu ya. Kemudian highlightlah yang reseller only. Ini ya, kita blok lagi. Kemudian saya mau pakai conditional formatting yang text that contains reseller. Langsung muncul ya. Warnanya mau tak bikin beda deh, jadi yellow kayak ini. Oke deh, langsung ke highlight reseller. Kemudian gunakan data bars untuk unit yang terjual. Kalau di sini kan hanya angka aja kan belum ada visual kan agak ini ya, agak menarik dan agak susah untuk cari insight-nya ya. Kalau misalkan kita tambahkan data bars kayak gini, kemudian conditional formatting, kemudian data bars, boleh pakai gradient fill atau saya mau pakai yang solid ya, yang hijau, nanti otomatis terbentuk gitu ya. Saya langsung bisa tahu ya, oh ini loh 100 dulu dia yang paling besar gitu ya. Kalau misalkan angkanya saya ubah nih 120 jadi 12 kita dia akan langsung menyesuaikan. Kecil ya barangnya.
120 dia menyesuaikan lagi. Gitu ya teman-teman. Lebih cepat dan lebih menarik. Kemudian identifikasi apakah ada nilai yang duplikat ya untuk nama produk. Caranya gimana? Di blok lagi kayak tadi. Kemudian conditional formatting masuk ke highlight cells terus, kemudian duplicate value. Saya mau duplikatnya ini saya pakai uh, red text katakanlah ya, kayak ini. Oke. Oh ternyata nggak ada ya yang duplikat. Kita coba testing gitu ya. Misalkan saya mau copy salah satu cell di sini. Laptop A kan ya. Untuk cek duplikat. Saya copy di sini. Maka otomatis laptop A dia terdetek duplikat. Kayak gitu ya. Misalkan saya ingin delete, begitu delete di sini. Nah, dia sudah tidak terdeteksi duplikat. Kembali seperti tadi gitu ya. Misalnya teman-teman ingin clear rules-nya ya, tinggal di blok aja kayak gini. Kemudian rules khusus yang channel ingin saya hapus. Masuk ke clear rules dengan clear rules from selected cells. Jadi cuman cells yang teman-teman blok yang di clear kondisinya gitu ya, dihapus kondisinya. Udah deh hilang gitu ya. Tapi kalau untuk entire sheet berarti pilih yang entire sheet. Nanti semuanya akan hilang. Kemudian highlight top 3 highest revenue. Revenue ya, berarti kita tutup dulu top 3 di mana ya? Highlight sales rules nggak ada ya. Kita pakai yang top or bottom rules. Karena kita pengennya 3 ya, bukan 10, maka teman-teman pilih more rules. Kemudian topnya diganti 3. Ini ya, saya format deh jadi hijau karena cuan gitu ya. Penjualan tertinggi, oke deh. Ini dia penjualan tertinggi kita. 125, 123, dan 105. Gitu ya. Kemudian terakhir, pakai conditional formatting, kemudian highlight profit yang lebih dari 50 juta, dan row-nya juga di highlight. Kalau sebelumnya kan cuman kolom ini aja ya, kolom tertentu. Ini kita pingin satu baris gitu di highlight. Profit yang lebih dari 50. Di sini profitnya belum ada, saya tambahkan dulu ya. Gross profit kayak gini sama dengan revenue dikurangi dengan HPP. Kayak ini ya, muncul seperti ini. Kemudian saya ingin nge-highlight profitnya ya, semuanya di blok dulu kayak gini, tapi mulainya di produknya langsung ya. Jadi untuk judul kolomnya nggak perlu di blok. Setelah itu teman-teman masuk di conditional formatting, new rule, seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman pilih yang use formula untuk menentukan sales yang diformat. Formulanya di mana? Bisa teman-teman. Itu kan harus profitnya ada di I ya, di 7 seperti ini. I-nya kita tujuh. Jadi yang kita sampaikan lebih dari 300 seperti itu. Kemudian ini belum tidak dicukupnya ya, kita kembali dari katakanlah biru. Kemudian itu dari hanya satu aja yaitu smartphone X yang dia gross profitnya lebih dari 50 juta. Fungsi ini juga bisa saya gunakan misalkan nih saya ingin highlight siapa aja sih yang nilai ujiannya, UTS-nya kurang dari 50. Saya bisa pakai itu. Nanti akan ke highlight itu ya nama-namanya siapa aja. Gitu ya teman-teman, contohnya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke slicer. Saya hapus dulu di sini. Nah, slicer itu apa sih gitu ya? Nah, slicer itu sebenarnya adalah tools interaktif ya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya coba balik dulu ke sini ya. Di sini kan banyak warna kayak gitu ya. Sebenarnya conditional formatting itu artinya tuh bukan soal banyak warna gitu ya, tapi bagaimana teman-teman bisa mengubah data menjadi informasi yang secara cepat bisa terbaca secara visual gitu ya. Jadi angka-angka ini atau data-data ini kita bisa mengubahnya menjadi sinyal untuk pengambilan keputusan. Karena kan otak manusia memang lebih bisa atau cepat membaca sesuatu yang sifatnya visual ya. Misalkan pakai chart, pakai pola warna, pakai perbedaan kontras atau visual yang lain daripada harus baca satu persatu. Kayak gitu ya. Jadi esensinya ini adalah mempercepat kita analisis. Dan kita juga bisa mendeteksi informasi penting ya, kayak tadi nih, top 3 sales revenue. Atau misalkan apakah ada angka atau produk yang duplikat, apakah ada
invoice number yang duplikat gitu ya, atau ada NIM atau product code yang duplikat, itu bisa langsung dianalisis gitu ya. Kemudian kita juga bisa misalkan menggunakan warning system ya. Kita sudah highlight nih, katakanlah penjualan yang kurang dari pagunya, kurang dari targetnya adalah 10 juta per produk katakanlah. Di situ bisa kita analisis produk apa aja sih yang penjualannya masih kecil, kurang dari 10 juta dan tindakannya nanti apa, strateginya apa ke depannya. Kayak gitu ya teman-teman. Itu adalah yang conditional formatting. Nah, selanjutnya kalau slicer ini kan sebenarnya dia kayak filter gitu ya, tetapi dia lebih interaktif. Jadi saya hapus dulu coba ya, kayak gini. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin lihat, coba tampilin data yang beverage, itu kan teman-teman kayak gini ya, di blok, kemudian pakai filter, kemudian pilih yang kategori, kemudian diklik, dihilangkan semua, kemudian beverage kayak gini. Nah, tadi kan butuh beberapa klik gitu ya. Kemudian kalau produk beverage yang khusus kopi gitu ya, dihilangkan dulu kopi kayak gini. Nah, ini kan butuh beberapa klik kayak gitu ya. Oh, saya ingin lihat, diklik lagi. Gini ya, misalkan. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan fungsi slicer dengan lebih mudah. Caranya gimana? Misalkan ini kita klik dulu ya. Kemudian masuk ke insert, kemudian ini pilih menu slicer. Nanti akan muncul di sini menu-menunya. Teman-teman pengennya apa nih? Misalkan saya ingin melihat kategorinya, areanya, dan channelnya. Di oke aja deh. Nah, nanti akan kita disajikan oleh Excel ini ya, slicernya. Atau filter visual interaktifnya. Misalkan nih, teman-teman pengen lihat yang kategori beverage aja gitu ya. Coba kita lihat ya, beverage aja. Sini ya, beverage. Muncul deh beverage aja. Atau beverage dan snack. Jadi dikontrol sambil diklik. Maka muncul beverage dan snack kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ingin ngilangin filternya ya berarti dihilang kayak gini. Gitu ya. Kemudian misalkan ini saya agak pindah ke atas ya teman-teman. Ini saya ingin tahu beverage yang lokasinya di Jakarta. Langsung deh muncul datanya. Tapi kalau teman-teman notice, dia tuh nggak bisa jumlah ya. Jadi misalkan beverage, dia revenue-nya tuh di Jakarta ini ya, tapi nggak bisa dijumlah. Jumlahnya harus teman-teman jumlah sendiri. Itu ya di sini, 357 sekian itu. Oh ya, untuk month ini salah ketik ya, wis nggak apa-apa ya. Ibaratnya ini sudah betul gitu. Teman-teman abaikan aja untuk month-nya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin clear, clear aja. Ini ya. Misalkan saya mau bikin kolomnya tuh ke kanan. Ini saya hapus ke kanan. Ini kan ke bawah nih. Saya mau horizontal. Teman-teman klik ini, slicer. Nah, kolomnya ini diganti 3. Ini ya. Nanti dia jadi horizontal. Ini. Tinggal diklik deh. Dia langsung menampilkan data. Sehingga slicer ini memang fungsinya lebih ke ini ya, filter visual interaktif ya. Jadi dia bisa mengontrol data apa yang ingin kita lihat, tetapi dia tidak menghitungnya. Hanya dengan satu klik, jadi dia langsung berubah gitu ya. Beda dengan yang pakai filter tadi ya, harus satu persatu double klik gitu ya dibandingkan dengan slicer ini. Nah, slicer ini juga bisa digunakan kombinasi dengan chart ataupun pivot table. Kita coba praktik ya. Nah, kita masuk ke chart ya, teman-teman semuanya. Nah, di chart ini, coba filternya saya hilangkan dulu ya. Oh, sebentar. Ini ya, kita hilangkan dulu. Nah, teman-teman diminta untuk bikin chart untuk data ini. Ada area, bulannya, dan total. Sebenarnya mudah ya, tinggal teman-teman blok aja, gini ya. Maka teman-teman bisa masuk ke insert, recommended chart di sini. Maka Excel secara otomatis pertama yang kali yang direkomendasikan adalah ini dia bentuknya ya. Jadi kombinasi antara cluster column atau bar chart dengan line chart. Jadi yang line-nya ini dia melambangkan totalnya, tapi kalau yang ini batangnya melambangkan yang penjualan per kotanya gitu ya dan per bulannya. Atau opsi yang kedua nih bisa pakai ini, jadi totalnya di
bar yang paling kanan gitu itu juga bisa tergantung. Misalkan saya pakai yang ini ya, oke, bisa nih langsung muncul. Tapi kalau teman-teman notice ini kan nggak rapi ya. Jakarta kayaknya besar, Bogor ini juga pokoknya nggak rapi gitu ya. Bekasi ini ada tambahan-tambahan spasi, jadi kayak alay gitu ya. Makanya untuk menampilkan short yang lebih profesional, maka kita harus rapikan dulu. Caranya gimana? Teman-teman bisa pakai 4 fungsi ini. Bisa trim, ini khusus untuk menghilangkan spasi berlebihan. Saya kasih contoh ya, misalkan ya, ini adalah areanya, kemudian sama dengan trim. Teks ini, diklik, maka spasinya berlebihan, dia akan hilang. Ini ya, Depok, sudah nggak ada spasi. Sedangkan di sini, Depok ada spasi satu, gitu ya. Bekasi dia juga ada spasi tambahan, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ke berikutnya ya. Untuk area, itu pengennya adalah huruf besar. Teman-teman bisa pakai fungsi upper. Ini. Huruf besar adalah upper, kalau huruf kecil dia adalah lower. Ini ya, besar semua. Kalau teman-teman ganti dengan lower, ini ya, maka dia akan kecil semua. Gini ya. Nah, itu adalah upper atau lower. Nah, sekarang kita akan coba dulu yang VLOOKUP ya. Menghubungkan atau pencarian data. Nah, sekarang saya ingin mengisi manajernya secara otomatis. Di kode chart 1, ini adalah database manager. Jakarta, ini manajernya. Bogor adalah ini, dan seterusnya. Coba kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya ini ya, area. Table array-nya adalah ini. Diabsolutkan. Kemudian kolom kedua ya, exact match. Maka muncul Andini Prawita. Bagaimana bawahnya? Kita lihat. Oh, ternyata Depok dia nggak terdetek loh. Bekasi juga enggak. Padahal di kodenya dia ada ya, Depok sama Bekasi. Sebabnya apa teman-teman kalau tahu? Yes. Sebenarnya Depok di sini tuh beda dengan yang di database. Depok di sini dia ada spasi tambahan. Sedangkan di sini dia nggak ada. Maka dia nggak terbaca sebagai satu data yang exact gitu ya, yang sama. Bekasi juga kayak gitu. Ini ada tambahan spasi gitu ya, sedangkan di ininya nggak ada, rapi gitu ya, maka dia nggak terdetek. Coba sekarang kita ubah ya, yang sudah di trim tadi. Sama dengan VLOOKUP, pakai yang ini, sudah di trim tadi ya. Kemudian titik koma, kodenya adalah ini. Ini titik koma 2, 0. Ini ya. Andini Prawita. Nah, dia akan muncul. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika ada tambahan spasi. Gitu ya. Dia tidak tergaji. Nah, sekarang besar ya. Maka teman-teman bisa merapikan, nggak usah manual, tapi pakai fungsi proper. Ini ya. Seperti ini. Kemudian tinggal di double klik. Maka sudah top. Itu ya teman-teman terkait fungsi untuk perapian data ya. Dan juga cleansing. Nah, sekarang coba nih, saya ingin fokus membuat tabel untuk ini ya, seperti ini. Jadi kayak tadi ya, teman-teman blok, kemudian insert, recommended charts, pilih yang ini, recommended ini ya. Ini dia, seperti ini sudah muncul. Kemudian coba kita edit ya, kita rapikan supaya lebih bagus. Yang pertama, switch row to column. Teman-teman bisa ubah ya, row jadi column. Awalnya kan kayak gini nih, Jakarta. Kemudian untuk apa tuh namanya kolomnya ini adalah apa tuh namanya bulan, jumlahnya berapa aja, gitu ya, penjualan per bulan. Teman-teman bisa milih switch row to column, dia akan seperti ini. Cuman perlu kalian edit ya nanti ya di chart ya, tipenya harus yang cluster gitu ya, bukan yang apa tuh namanya line supaya betul. Karena di sini kan Tangerang, Bekasi kan dia jadinya apa ini line ya. Harusnya kan dia apa coba cluster ya. Ini harus diubah gitu ya. Nah,
Misalkan saya kembali lagi ke sini. Sekarang tambahkan judulnya, yaitu sales report. Ini diganti sales report. Kayak gini ya. Kemudian primary vertikalnya adalah number of unit ini maksudnya ya. Axis yang vertikal ini tambahkan number of unit. Teman-teman klik gini, klik dua kali, muncul nggak? Nggak harus klik dua kali sih sebenarnya ya. Klik satu kali cukup, tambahkan, kemudian axis title. Mau pilih yang vertikal ya. Kalau vertikal berarti ini yang dipilih, yang sebelah sini aja. Tapi kalau yang horizontal, maka di bawahnya nanti juga ada title-nya. Jadi kota gitu ya atau city. Nah, saya pilih yang primary vertikal aja, satu aja. Kemudian saya ganti ya dengan number of unit seperti ini. Oke, selanjutnya edit Y, sumbu Y-nya ya, dengan minimumnya tuh 0, maksimumnya 1000. Di sini kan kita minimumnya 0, maksimumnya 2500 ya. Nah, ini perlu kita edit, kita klik gini, ininya, kemudian dua kali, kayak gini, nah ini dia. Minimumnya 0, maksimumnya kita ganti 1000. Kayak gini. Kemudian kelipatannya adalah 200 ya. Ini kan kelipatannya masih 100. 0, 100, 200, dan seterusnya. Kita mau ganti ke 200. Kayak gini. Maka jadinya 0, 200, 400, 600, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian change the display unit to show sales in thousand. Nah, ini kan dia masih sales biasa ya. Misalkan kita ganti in thousands, ini bisa. Display unitnya diganti thousands. Nah, nanti akan muncul. Berarti satu yang melambangkan 1000. Kayak misalkan kita di laporan gitu ya. Itu kan dalam ribuan, dalam juta. Nah, bisa pakai ini. Di chart gitu ya. In thousand. Nah, selesai deh tugas yang sampai poin ke sini gitu ya. Kemudian juga teman-teman ingin menambahkan data label. Maksudnya data label itu apa sih? Teman-teman katakanlah di chart yang ini ya, area Jakarta di Januari. Ini mau kasih 800 di sini. Caranya gimana? Ini diklik. Nah, kalau diklik ini kan yang aktif kan ini ya. eh nah, diklik ini ya, semuanya ya. Khusus bulan Januari di semua kota, kemudian tambah data label. Maunya di mana? Misalkan outside N, berarti di sini nanti. Atau maunya di inside N, berarti di sini. Yang paling normal sebenarnya di sini ya, nggak mengganggu gambarnya. Kayak gini. Ini contoh aja, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin semuanya ditambahkan, berarti dikliknya di sini, kemudian tambah data labelnya outside N. Nah, semuanya muncul, gitu ya. Ini contoh aja. Kalau misalkan nggak mau, karena malah ini ya, kurang bagus juga ya. Misalkan saya ingin highlight yang cuman bulan Januari aja, boleh kayak gini. Atau misalkan nggak pakai juga bisa. Ini contoh aja, gitu ya. Kemudian, set the chart without series overlap. Series overlap itu apa sih teman-teman? Antar uh, bar chartnya ini ada jaraknya. Itu namanya overlap ya. Misalkan diklik ini, klik dua kali, maka muncul kayak gini. Semakin minusnya gede, dia semakin berjarak. Tapi kalau misalkan tanpa series overlap, berarti kan ini harus kita set 0 gini ya. Jadi nggak ada jaraknya. Tapi kalau misalkan dilihat kok ini kurang bagus, karena kan tergantung preferensi ya. Saya mau ada jaraknya deh, katakanlah 10% gini. Ya silahkan, gitu. Tinggal diganti aja. Nanti ada gapnya. Gitu ya. Itu contohnya untuk yang series overlap. Kemudian, buatlah line chart untuk kolom total. Total di sini kan karena kita batasi ya, thousands-nya adalah sampai 1000, sedangkan total per areanya itu lebih dari 1000, maka di sini nggak muncul. Caranya gimana? Teman-teman bisa blok di sini tadi, atau coba kalau kita lihat di sini, diklik ininya, kemudian chart design, kemudian change chart type. Nah, ini dia. Ini ya. Untuk yang bulannya, Januari, Februari, Maret sudah cluster column ya. Totalnya ini harus dijadikan secondary axis survey. Sehingga dia nanti akan muncul ya. Di sebelah kanan referensinya. Itu ya teman-teman. Dia muncul di sini.
Oke, kita klik aja. Nah, langsung deh berubah di sini ya. Ini melambangkan eksis yang ini, jumlah totalnya untuk masing-masing areanya gitu ya. Kalau ini dia menggambarkan yang ini, jumlah penjualan per bulannya. Gitu ya. Ini contohnya aja. Nah, kemudian ini kalau kombinasi ya, yang perlu diperhatikan adalah ini bukan kayak ini ya, tren penjualan dari bulan ke bulan gitu sebenarnya enggak ya, tetapi lebih ke per areanya. Jadi Jakarta gitu ya. Dari total ini kalau lihat ya 2000-an gitu ya. Kemudian dia turun nih 1300-an. Gitu ya, dan seterusnya. Nanti naik lagi secara total di 1800 sekian. Itu ya sebenarnya teman-teman artinya ya, bukan tren gitu. Kalau tren nanti beda lagi ya. Teman-teman totalnya berarti harus yang di bawah sini. Januari, Februari, Maret. Gitu ya contohnya. Nah, sekarang kita ingin coba supaya lebih interaktif, kita pakai slicer nih untuk filter datanya per bulannya. Caranya gimana? Jadi teman-teman blok, kemudian Ctrl P, kemudian my table has headers, oke. Formula or rich data types in the header row will be removed and convert to static text. Yes. Seperti ini ya. Kemudian tambahkan slicer. Saya ingin per areanya aja deh. Saya klik, oke deh, muncul slicer di situ. Ini ya. Misalkan nih, saya ingin coba secara visual grafiknya atau chartnya berubah-ubah dulu ya. Berdasarkan yang saya inginkan, saya tinggal klik slicernya aja. Ini saya rapikan dulu ya. Kayak gini katakanlah. Saya ingin fokus ke Jakarta, maka chartnya dia hanya fokus ke Jakarta. Gitu ya. Bogor, fokus ke Bogor aja. Bogor dan Jakarta, kayak gini. Ini adalah contohnya aja ya, teman-teman. Kalau pakai slicer. Jadi lebih mudah ya secara interaktif untuk filternya. Nah, sekarang kita masuk ke pivot. Kalau slicer tadi kan dia nggak bisa jumlah ya. Kalau pivot ini lebih powerful, bisa ya. Dan nanti bisa dikombinasikan dengan slicer. Contohnya, teman-teman disediakan data seperti ini, kemudian teman-teman ingin bikin pivotnya, kayak gitu ya. Maka ini bisa diblok dulu, bisa seperti itu, atau gini ya, Ctrl Shift ini, atau ditempatkan di sini, Ctrl A, ini sudah keblok. Kemudian masuk ke Insert, Pivot Table, From Table or Range. Ini ya, range-nya sudah kita blok. Kemudian saya ingin di existing worksheet aja deh, supaya lebih enak ya nanti. Oke deh, muncullah seperti itu. Jadi ini sangat membantu teman-teman misalkan ingin tahu nih berapa total penjualan masing-masing motor di tahun ini gitu ya. Total penjualan berarti total sales masuk ke value, kemudian motorcycle-nya masuk ke row. Maka muncul ini totalnya masing-masing motor. Kemudian berapa sih total sales untuk masing-masing bulan? Berarti motornya ini saya drag ke atas gini, atau saya bisa centangnya dihilang. Itu juga bisa, gitu ya. Saya ingin bulannya ya, berarti bulannya saya pindah ke bawah. Muncul deh kayak gini. Penjualan per bulan. Ini memang masih 12 bulan ya, tapi teman-teman bisa bayangkan kalau datanya sampai tahunan, 5 tahun, 3 tahun, mau mengakumulasi hanya di bulan Januari, maka teman-teman bisa lihat di sini. Gitu ya, dengan pakai pivot table. Kemudian, berapakah jumlah unit yang terjual untuk masing-masing motorcycle? Jadi, sum of total sales-nya ini kita hilangkan dulu ya. Dengan month, saya ingin motorcycle di rows, kemudian sales in unitnya di values. Muncul deh kayak gitu. Kemudian, berapakah total jumlah yang terjual untuk masing-masing motorcycle di masing-masing area? Kalau ada tambahan areanya ya, berarti di kolomnya kita tambah area kayak gitu. Sehingga teman-teman bisa tahu, oh dari Honda Beat, gini ya, totalnya adalah 46, itu terjual di Malang. Nggak ada ya, terjualnya di Solo, di Surabaya. Gitu ya, Yamaha dia di Sidoarjo dan di 19 di Surabaya. Totalnya 34 selama 1 tahun. Gitu ya teman-teman. Kemudian motorcycle mana yang penjualannya itu paling besar gitu ya.
Saya akan supaya lebih mudah ya, coba kita edit dulu pivotnya, pivot table. Nah, bentar, di mana ya tadi ya? Oh, karena saya buka ya. Nah, seperti ini misalkan tadi karena saya close ya. Coba ini saya delete dulu aja deh. Saya delete lagi, saya mau blok gini ya. Karena tadi nggak sengaja saya close ya. Pivot table kayak gini, kemudian existing worksheet, saya mau di sini gitu ya. Oke. Nah, jangan sampai ke close ya, teman-teman. Nanti akan hilang juga di sininya. Nah, misalkan saya ingin tahu berapa sih motorcycle atau motorcycle apa yang penjualannya in unitnya tuh paling tinggi gitu ya. Berarti motorcycle ada di rows, kemudian sales in unitnya di value. Gimana cara sortnya? Bisa klik kanan, kemudian sort, largest to smallest, langsung ya. Atau teman-teman bisa nambahin lagi rank gitu ya. Di sini katakanlah sales in unit, saya tambahkan lagi di sini, saya ganti dengan ranking kayak gini. Kemudian ini saya ubah ya. Di kanan, kemudian value field setting, show value S, ini diganti ini. Short rank largest to smallest. Oke, dia langsung ke rank. Bisa juga pakai ini. Tapi yang paling mudah kan di short kayak tadi ya. Di short kayak. Ini mau di short lagi. Smallest to largest juga bisa. Kayak gini ya. Silahkan teman-teman prefer yang mana. Ada berbagai macam cara di situ. Oke, sekarang rankingnya ini saya hilangin dulu ya. Kemudian kita ingin tahu area dengan total sales tertinggi. Jadi caranya gimana? Ini motorcycle kita hilangkan dulu ya. Kemudian area kita pindah ke roll name. Maka akan muncul kayak gini. Oh, yang tertinggi ada di mana? Malang ya. Kalau kita short lagi, misalkan largest to smallest, India. Malang dia yang paling laku produk motorannya. Gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya pivot table ini dia juga dilengkapi dengan pivot chart. Katakanlah kita sudah punya ini gitu ya. Kita ingin bikin chartnya. Tinggal aja nih di blok, kemudian di pivot table analyze, teman-teman bisa nambahin pivot chart. Dari data yang ada, ternyata yang cocok tuh katakanlah ini ya, eh, model bar, kemudian di oke aja. Muncul deh di sini pivot chartnya. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa filter di sini. Katakanlah ingin yang area Solo aja nih. Oke, maka yang muncul hanya Solo aja area ini. Coba kita sekarang mau modifikasi. Ini saya hapus dulu. Kemudian ini mau saya ubah seperti ini. Saya tambahkan areanya di sini ya, di kolom. Kemudian motorcycle-nya di sini. Gini ya. Jadinya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin chartnya, tinggal masuk ke pivot table analyze, pivot chart, dia akan langsung muncul seperti ini. Kemudian di OK. Ini deh. Ini misalkan saya sudahin ya. Bisa teman-teman apa ya? Filter juga ya. Misalkan areanya saya ingin yang Malang aja kayak gini. Oke. Maka ternyata yang terjual adalah Honda Scoopy dan Honda Vario aja. Gitu ya. Itu contohnya. Kemudian misalkan nih, saya ingin filter penjualan motorcycle untuk Honda Beat katakanlah. Areanya adalah Surabaya, saya bandingkan dengan Malang. Bisa nggak ya? Ada datanya nggak? Tergantung ya. Kalau ada datanya dia muncul, kalau enggak ya nggak ada. Kayak gini. Oh ternyata bisa loh. Honda Beat sama Honda Scoopy, Honda Vario, dan seterusnya. Oh ini saya ini semuanya. Misalkan Honda Beat aja.
Oh, ternyata Honda Beat hanya ada di Surabaya ya. Di Malang dia enggak. Itu ya teman-teman, contoh dari pivot table dan juga pivot chart. Teman-teman juga bisa pakai slicer sebenarnya ya. Coba ini saya eh, hapus dulu atau saya kembalikan dulu kayak gini ya. Motorcycle-nya juga saya kembalikan semuanya seperti ini. Muncul ya. Saya ingin menambahkan slicer. Caranya gimana? Ini di blok, kemudian insert, kemudian masuk ke slicer. Pengennya apa? Saya pengennya motorcycle sama area. Oke, nah nanti muncul slicernya di sini. Katakanlah tak taruh sini ya. Saya ingin motorcycle Honda Scoopy. Nah, dia untuk pivot chartnya dan juga pivot table-nya dia akan menyesuaikan. Oh, Honda Scoopy ternyata di Malang dan Solo. Sama halnya kayak gini. Gitu ya. Teman-teman nanti kalau presentasi malah jauh lebih interaktif gitu ya. Bisa menampilkan dari sisi datanya, jumlahnya, bisa langsung juga dengan chartnya gitu ya. Misalkan tolong tunjukkan dong data untuk Honda Beat katakanlah yang ada di Malang gitu ya. Kita close dulu Honda Beat Malang. Oh, nggak ada Honda Beat Malang. Adanya Honda Beat Surabaya, Pak. Kayak gitu ya, nah, di sini. Atau misalkan saya ingin fokus ke area aja deh. Ini berarti saya hapus dulu ya. Di sininya, filternya. Saya ingin fokus penjualan di Surabaya. Sebenarnya ada apa aja sih di Surabaya ini dia? Ada Honda Beat, Honda Supra, dan Yamaha MX. Ini jumlahnya. Gitu ya, jadi disupport dengan pivot table dan juga pivot chart. Sangat powerful ya teman-teman. Jadi fungsi Excel di sini baik conditional formatting, slicer, kemudian chart dan juga pivot table ini sangat berguna bagi kita semuanya untuk mengambil atau memperoleh insight dengan lebih cepat. Gitu ya. Silakan nanti teman-teman banyak latihan supaya lebih paham. Semoga bermanfaat ya teman-teman video pada sesi kali ini. Selamat berlatih dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.